Dan dengan demikian, 80% saham kepemilikan di Nusantara Jaya Group beserta seluruh aset properti, dana perwalian, dan koleksi seni pribadi akan dialihkan dan diwariskan kepada cucu perempuan saya, Nona Anya Lestari. Suara pengacara tua itu, Pak Sastra Wijaja, terdengar datar. Namun, kata-katanya menghantam ruang rapat di penthouse itu seperti ledakan bom. Udara di ruangan mewah itu, yang tadinya hanya beraroma kayu mahoni mahal dan teh Tie Guan Yin premium, kini terasa sesak oleh kejut, amarah, dan keserakahan. "Apa?" Teriakan melengking itu bukan dari saya. Itu dari Tante Miranda, putri sulung kakek. Cangkir porselen dinasti Ming yang sedang dipegangnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer Italia. "Tidak mungkin," Paman Rudi, putra kedua, menggebrak meja. Wajahnya merah padam. "Pak Sastra, Anda salah baca kan? Anya, bocah berandalan itu, anak yang bahkan tidak lulus SMA itu?" "Mohon maaf Pak Rudi," Pak Sastra Wijaja dengan tenang membenarkan letak kacamatanya. "Surat wasiat ini sah, ditandatangani, dan bermeterai oleh almarhum Pak Direktur Utama. Semuanya sangat jelas." Semua mata, seperti ratusan belati tajam, serentak menancap ke arah saya. Saya, Anya Lestari, yang duduk di sudut ruangan. Saya masih mengenakan seragam saya, hoodie hitam kebesaran, ripped jeans yang ada noda oli di bagian lutut, dan sepatu boots kulit usang. Rambut saya dicat warna ash grey yang mulai pudar. Saya bahkan tidak repot-repot melepas tindik di telinga dan alis saya. Saya adalah Aib, noda dalam keluarga Wijaja yang terhormat. Tepat di seberang saya duduk sang kebanggaan. Sepupu saya, Bramantyo Wijaja. Bram, lulusan MBA dari Stanford, CEO termuda dalam sejarah grup, orang yang sudah 100% dipastikan akan menjadi pewaris tunggal. Dia mengenakan setelan jas bespoke yang sempurna, rambutnya ditata klimis. Saat ini, wajahnya yang sempurna itu pucat pasi. "Ini gila," Tante Miranda menjerit lagi, menunjuk lurus ke wajah saya. "Pasti perempuan jalang ini. Dia pasti sudah main guna-guna ke kakek. Kakek sudah pikun. Kami menuntut tes kejiwaan." "Tante Miranda," Pak Sastra Wijaja memotong, "Pak Direktur Utama telah merekam video pernyataan ini beberapa hari sebelum beliau wafat untuk mengkonfirmasi kewarasan beliau saat menandatangani dokumen ini. Ruangan itu seperti kehabisan oksigen. Ayah saya, pria lemah yang selalu hidup di bawah bayang-bayang kakak-kakaknya, menatap saya dengan gemetar. Ibu tiri saya, wanita sosialita itu, mencengkeram lengan kursi dengan kuku-kukunya yang manikur mahal, matanya penuh iri dan takut. Dan saya hanya menyeringai. Saya menatap lurus ke mata Bramantyo. Dia berusaha keras mengembalikan ketenangannya, tapi rahangnya yang mengeras mengkhianatinya. "Anya," akhirnya dia bersuara, nadanya dibuat sabar dan merendahkan. "Aku tahu kamu, masih muda. Kamu tidak mengerti apa artinya mengelola konglomerasi sebesar ini. Kamu Saya memotongnya. "Oh, mengelola." Suara saya, untuk pertama kalinya terdengar di ruangan itu, serak dan dingin. "Maksudmu mengelola proyek Garuda hingga rugi 5 triliun rupiah kuartal lalu? Atau mengelola hingga 3 investor strategis kita menarik diri karena arogansimu yang selangit itu, Mas Bram?" "Henning, jika tadi mereka terkejut, sekarang mereka ketakutan." Bramantyo membeku. Bagaimana kamu tahu? Angka 5 triliun itu adalah rahasia tergelap perusahaan. Hanya dia dan Dewan Direksi inti yang tahu. Mereka menggunakan segala cara akuntansi kreatif untuk menyembunyikannya dari kakek, menunggu beliau wafat untuk membereskan bangkainya. Saya tertawa kecil, tawa yang kering. "Kalian," saya perlahan berdiri, meregangkan badan seperti kucing malas yang baru bangun tidur. Pakaian urakan saya sangat kontras dengan kemewahan ruangan ini. "Kalian benar-benar berpikir kakek adalah orang tua pikun yang bodoh?" Saya berjalan ke arah kursi utama di ujung meja, singgasana yang telah diduduki kakek saya selama 50 tahun. "Kalian pikir, cucu berandalan ini yang kalian usir dari rumah saat umur 16 tahun, benar-benar hanya jadi montir di bengkel kumuh untuk bertahan hidup?" Saya menyapukan jari saya di permukaan meja kayu jati yang dingin. Kenangan itu kembali. Di umur 16, saya memergoki ayah saya berselingkuh dengan calon ibu tiri saya. Saya membuat keributan besar. Ayah, alih-alih membela ibu kandung saya, menampar saya dengan keras dan menyebut saya anak kurang ajar. Ibu saya terlalu lembut, dia hanya bisa menangis. Malam itu, saya menemui kakek. Beliau hanya menatap saya dengan mata setajam elang dan berkata, "Rumah ini bukan tempat untuk orang lemah, tapi juga bukan tempat untuk pemberontak yang gegabah."
Besoknya, saya pergi dari rumah. Ibu saya pun akhirnya bercerai. Seluruh keluarga besar bernapas lega. Si biang onar telah pergi. Bramantyo, bintang emas mereka, semakin bersinar tanpa tandingan. Mereka pikir saya terjerumus. Mereka pikir saya tinggal di rumah kos sempit di Manggarai, bekerja di bengkel kotor. Mereka benar. Saya memang bekerja di bengkel. Tapi mereka tidak tahu. Pemilik jaringan bengkel custom motor besar, yang punya 6 cabang di seluruh Jakarta, adalah saya. Mereka juga tidak tahu. Sang kelelawar malam, Night Owl, Grey Hat hacker terkenal, yang selama ini tidak bisa dilacak oleh tim keamanan siber Nusantara Jaya, yang beberapa kali membobol sistem mereka hanya untuk menguji firewall, adalah saya. Dan mereka sama sekali tidak tahu orang yang diam-diam memberikan bukti 3 kasus penggelapan dana yang dilakukan Paman Rudi dan Tante Miranda kepada kakek adalah saya. Saya hidup dalam bayang-bayang selama 8 tahun, membangun kerajaan saya sendiri, hanya untuk menunggu hari ini. Saya berbalik menatap seluruh keluarga saya. Surat wasiat ini, kata saya, bukanlah hadiah, ini adalah ujian terakhir. Pak Sastrawijaya berdeham. Ah, benar, ada satu syarat mutlak. Semua orang kembali menahan napas. Mata Tante Miranda berbinar, berharap ada celah untuk membatalkannya. Pak Sastrawijaya melanjutkan membaca, untuk secara sah menerima warisan ini, Nona Anya Lestari harus, dalam waktu 45 hari, menyelesaikan krisis hukum dan memenangkan kembali kontrak proyek Matahari Merah dari tangan rival abadi kita, Samudra Perkasa Group. Ruangan itu gempar. Kali ini, bahkan Bramantyo ikut tertawa, tawa yang penuh penghinaan. Matahari Merah, dia menggelengkan kepala. Anya, kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Itu Darius Hartono, CEO Samudra Perkasa. Dia dijuluki hiu berdarah dingin. Dia menelan kompetitornya hidup-hidup. Saya saja, dia menepuk dadanya. Gagal total bernegosiasi dengan dia. Tepat sekali, Tante Miranda tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu benar-benar sudah gila. Mengirim domba ke sarang serigala. 45 hari lagi bocah ini gagal. Dan sesuai anggaran dasar, seluruh aset akan otomatis jatuh ke tangan pewaris paling kompeten, yaitu Bramantyo. Seluruh keluarga mulai berbisik-bisik, "Rileks." Mereka menatap saya seolah saya sudah mati. Warisan itu hanya mampir sebentar di tangan saya. Bramantyo melangkah maju, menepuk-nepuk bahu saya dengan gaya merendahkan. "Jangan sedih, Dik. Anggap saja kamu liburan 45 hari. Setelah itu, Mas akan beri kamu uang saku yang banyak. Anggap saja bayaran atas kedatanganmu hari ini." Keangkuhan di wajahnya begitu nyata. Saya melihat tangannya di bahu saya. Lalu saya menatap matanya. "Kamu bilang, Darius Hartono?" tanya saya. "Ya, Darius, orang yang bahkan tidak akan pernah bisa kamu temui." Bram mengangkat bahu. Saya tersenyum. Senyum pertama saya hari itu. Senyuman yang entah kenapa membuat Bramantyo merinding. Perlahan, saya mengeluarkan ponsel saya. Ponsel yang terlihat butut, tapi sebenarnya adalah custom military grade security phone. Saya menekan sebuah nomor. Di ruangan yang senyap itu, nada tunggu terdengar. 1, 2, 3 kali. Lalu panggilan itu dijawab. Suara pria yang berat, dingin seperti es, namun terdengar sedikit lelah, menyembur dari loudspeaker. "Nye, tumben telepon, aku lagi rapat." Seluruh ruangan, sekali lagi, membatu. Bramantyo membelalakkan matanya. Dia kenal suara itu. Saya mengetuk-ngetukkan kuku saya di meja, masih dengan senyum iblis di wajah saya. "Darius," sapa saya dengan nada manis. "Aku punya kabar baik dan kabar buruk buat kamu." "Katakan," suara di seberang sana tetap singkat. "Kabar baiknya," saya melirik Bramantyo. "Aku baru saja mewarisi Nusantara Jaya Group." Hening sejenak. "Dan kabar buruknya?" Suara Darius terdengar sedikit geli. "Kabar buruknya," saya mengangkat bahu. "Aku sepertinya harus membatalkan kontrak Matahari Merah yang baru kamu curi itu. Aku mau kamu terbang kembali ke Jakarta. Malam ini, kita perlu bicara soal merger." Terdengar helaan napas panjang di seberang sana, tapi tidak ada nada marah. "Merepotkan?" "Oke, jam 8 malam, apartemenku, aku akan batalkan rapat di Singapura." Panggilan ditutup. Saya memasukkan ponsel ke saku. Saya menatap Bramantyo yang mulutnya menganga dan Tante Miranda yang wajahnya seperti baru saja menelan lalat. "Ah, maaf mengganggu," kata saya. "Seperti yang tadi saya bilang,
Saya mau kalian semua keluar dari ruang rapat ini. Saya menunjuk ke arah pintu. Sekarang juga, Pak Sastra, siapkan semua dokumen Matahari Merah dan panggil keamanan. Sepertinya beberapa orang di sini tidak paham bahwa mereka baru saja dipecat. Malam itu, jam 8, di lantai 72 Menara Samudra. Penthouse pribadi Darius Hartono adalah antitesis dari diri saya. Ruangan itu dingin, minimalis, dengan dinding kaca yang memamerkan seluruh penjuru Jakarta. Tidak ada satu barang pun yang tampak tidak sengaja, semuanya tertata presisi, seperti pemiliknya. Saya tiba masih dengan pakaian yang sama, hoodie hitam dan jeans bernoda oli. Saya sengaja, saya ingin melihat reaksinya. Darius sedang berdiri membelakangi saya, menatap jendelanya. Dia telah berganti pakaian dari jas kerjanya. Kini mengenakan kemeja linen hitam yang digulung lengannya, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe yang harganya mungkin bisa membeli 3 bengkel saya. 8 tahun, katanya. Suaranya yang berat memantul di kaca. 8 tahun kamu bersembunyi di gorong-gorong, Anya, dan kamu memilih hari ini untuk keluar? Dia berbalik. Wajahnya masih setampan yang saya ingat, tetapi lebih keras. Mata tajamnya, yang dulu penuh api idealisme, kini dingin dan terukur. Ini adalah wajah hiu berdarah dingin, yang ditakuti semua orang. Aku tidak bersembunyi, Darius. Aku membangun, jawab saya. Berjalan santai ke barnya dan menuang air putih untuk diri saya sendiri. Saya bisa merasakan matanya mengikuti setiap gerakan saya. Membangun? Dia tertawa sinis. Kamu menyebut bengkel dekil dan meretas sistem orang itu membangun? Aku menyebutnya membuang-buang waktu. Bengkel dekil itu, kata saya pelan, menatapnya, menghasilkan laba bersih 30 miliar tahun lalu. Dan meretas adalah caraku mengawasi kerajaanku. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan dengan lebih baik. Kilat terkejut melintas di matanya. Dia tidak tahu angka itu. Jadi, kakekmu benar-benar melakukannya. Dia menggelengkan kepala, lebih pada dirinya sendiri. Orang tua gila itu benar-benar menyerahkan Nusantara Jaya padamu. Dia satu-satunya yang tidak gila di keluarga itu, potong saya. Dan aku di sini bukan untuk bernostalgia, Darius. Aku di sini untuk proyek Matahari Merah. Ah, ya, proyek itu. Dia berjalan dan duduk di sofa kulit kelamnya. Kontraknya sudah ditandatangani. Sah secara hukum. Dimenangkan dengan adil. Kamu terlambat 8 tahun dan 48 jam. Aku tidak minta kamu mengembalikannya. Alisnya terangkat. Lalu, aku di sini untuk memberitahumu bahwa proposal yang kamu menangkan itu sampah. Keheningan yang tegang memenuhi ruangan. Itu proposal yang dibuat oleh sepupuku yang arogan, Bramantio, lanjut saya, yang hanya tahu cara menyuap dan memotong anggaran. Proposalmu menang karena proposal Bram lebih busuk, tapi proposalmu, Darius, itu membosankan. Itu teknologi kemarin. Kamu datang ke markas hiu untuk memberitahunya bahwa gigi-giginya membosankan. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Aku datang ke sini, saya meletakkan gelas saya, karena aku tahu, jauh di dalam dirimu, kamu benci teknologi kemarin. Kamu benci kebosanan. Kamu menjadi besar karena kamu mengambil risiko. Aku menjadi besar karena aku tidak membuat kesalahan bodoh, balasnya. Dan sekarang kamu membuat satu. Kamu memenangkan kontrak 50 triliun. Tapi kamu akan menghabiskan 60 triliun untuk menjalankannya. Karena infrastruktur yang kamu usulkan tidak efisien. Kamu akan untung, tapi tipis. Itu bukan gayamu. Saya berjalan ke meja kacanya, mengeluarkan sebuah drive kecil dari saku hoodie saya, dan menancapkannya ke sistem smart table miliknya. Sebuah hologram biru menyala. Ini, kata saya, adalah matahari merah yang sebenarnya. Di hologram itu, bukan hanya panel surya dan ladang angin. Itu adalah jaringan microgrid pintar yang terdesentralisasi, ditenagai oleh algoritma AI load balancing yang saya tulis sendiri. Teknologi yang sedang dikembangkan oleh perusahaan rintisan teknologi saya yang berkedok bengkel motor. Ini 40% lebih efisien, jelas saya. Mengurangi biaya infrastruktur 30%. Ini bukan hanya pembangkit listrik. Ini adalah smart grid pertama di Asia Tenggara. Ini adalah warisan. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar untung tipis. Darius menatap hologram itu. Untuk pertama kalinya, topeng hiu itu retak. Saya melihat tatapan yang sudah lama tidak saya lihat. Tatapan seorang builder. Teknologi ini, bisiknya. Ini, nyata? Aku tidak berurusan dengan fantasi. Dia menatap saya lama.
Mengapa menunjukkannya padaku, rivalmu? Karena aku tidak bisa melakukannya sendiri dalam 44 hari. Saya. Nusantara Jaya adalah kapal tangkar tua yang lamban. Aku butuh infrastruktur samudra perkasa yang gesit. Dan kamu butuh otakku. Jadi, dia terkekeh. Panggilan telepon merger itu, aku ingin joint venture untuk proyek ini. Kita batalkan kontrak lama. Kita ajukan proposal baru bersama-sama. 50 Papa 50. Dia terdiam lama. Ruangan itu kembali hening, hanya terdengar dengungan samar Aceh. Dulu kamu bilang, katanya pelan, kamu lari dari rumah kakekmu karena kamu benci dunia korporat. Kamu benci permainan ini. Kamu bilang kamu tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Aku tidak menjadi mereka, balas saya. Oh ya, dia berdiri, berjalan mendekati saya. Jarak kami hanya 1 lengan. Saya bisa mencium aroma kolonenya yang mahal. Kamu baru saja mewarisi salah satu dinasti terkaya di negeri ini. Kamu duduk di kursi kakekmu. Kamu membuat kesepakatan triliunan. Katakan padaku, Anya, bagaimana ini berbeda? Perbedaannya adalah, saya mendongak menatapnya. Mereka melakukannya untuk warisan. Aku melakukannya untuk membangun. Dan mereka melakukannya untuk uang. Kamu apanya? Bisiknya. Aku melakukannya karena aku bisa. Ada percikan di matanya, sesuatu yang berbahaya. Kamu memintaku untuk mempertaruhkan kontrak terbesarku pada teknologi yang belum teruji, yang dikelola oleh seorang wanita yang baru 1 hari jadi CEO dan punya sejarah kabur saat keadaan jadi sulit. Pukulan itu telak. Aku tidak kabur, desis saya. Kamu kabur dariku. Jadi ini intinya. 8 tahun lalu. Saya, gadis 16 tahun yang kabur dari rumah, memegang laptop butut. Dia, pemuda 22 tahun yang brilian, dengan startup gagal pertamanya. Kami bertemu di sebuah coworking space murah. Dia mengajari saya cara mengubah coding menjadi bisnis. Saya mengajarinya cara berpikir out of the box. Kami membangun mimpi bersama. Kami jatuh cinta. Lalu dia mendapatkan investor pertamanya. Dia mulai berubah. Dia mulai memakai jas. Dia mulai berbicara tentang valuasi dan exit strategy, bukan lagi menciptakan. Dia menjadi dingin. Dia menjadi mereka. Dan saya takut, jadi saya pergi. Kamu yang pergi lebih dulu, Darius, kata saya dingin. Kamu pergi ke dunia mereka, dan sekarang kamu menyusulku. Senyumnya miring. Dengar, Anya, aku tidak akan mempertaruhkan apapun. Tapi, aku penasaran. Aku tidak akan membatalkan kontrakku. Hati saya mencelos. Tapi, lanjutnya, aku akan menunda implementasi fase pertama. 2 minggu. 14 hari. Tunjukkan padaku kamu bisa mengendalikan perusahaanmu. Tunjukkan padaku kamu bukan sekadar bocah berhudi yang diberi mainan baru oleh kakeknya. Apa yang kamu mau? Bersihkan kandangmu. Aku tahu Nusantara Jaya penuh tikus. Bram, Rudy, Miranda, mereka semua menggerogotimu dari dalam. Kamu tidak bisa membangun smart grid jika pondasimu busuk. Dia benar. Jika dalam 14 hari, katanya, kamu masih menjadi direktur utama dan kamu sudah membersihkan sampah-sampah itu, aku akan mempertimbangkan proposal joint venture ini. Jika tidak, dia mengangkat bahu. Selamat menikmati sisa 31 harimu sebelum kamu bangkrut. Dia berjalan ke pintu, membukanya untuk saya. Tunjukkan padaku kelelawar malam, itu masih punya taring, Anya, bukan hanya bayangan. Saya kembali ke kantor pusat Nusantara Jaya pukul 11 malam. Gedung itu kosong, kecuali lantai 60, lantai direksi. Paman Rudy dan Tante Miranda ada di sana, bersama Bramantyo. Mereka sedang berpesta kecil di ruang rapat, merayakan. Oh, lihat siapa yang kembali, Tante Miranda mencibir saat aku masuk. Bagaimana pertemuanmu dengan hiu itu, Anya sayang? Apakah dia menelanmu utuh? Bram tersenyum puas. Sudahlah Tante, jangan diganggu. Dia mungkin sedang sedih. Tidak mudah kehilangan 50 triliun di hari pertamamu bekerja. Kalian terlihat nyaman, kata saya, mengabaikan mereka dan berjalan ke smart screen utama di ruangan itu. Tentu saja, Paman Rudy menyalakan cerutu. Kami sedang membahas masa depan perusahaan. Setelah kamu gagal dalam 44 hari ke depan, tentu saja, sebagai pemegang saham, kami hanya... Tutup mulutmu, Paman. Suara saya tidak keras, tapi ruangan itu mendadak hening. Atau, lebih tepatnya, saya menoleh, tutup rekening bankmu di Swiss.
Wajah Paman Rudi berubah dari merah padam menjadi seputih kapur. Apa maksudmu? Saya mengetik sesuatu di layar. Sebuah jaringan data yang rumit muncul. Aku penasaran, jadi aku melihat-lihat sedikit. Saya menunjuk ke sebuah alur transaksi. PT Logam Abadi, perusahaan cangkang di Singapura. Pemasok baja palsu untuk proyek real estate kita di Bali. Yang, kebetulan, dimiliki oleh asisten pribadimu. Yang, juga kebetulan, telah mentransfer 1,2 juta dolar ke rekeningmu di Zurich 3 hari lalu. Paman Rudi terhuyung menjatuhkan cerutunya. Dan Tante Miranda, saya beralih. Tante tahu, gosip tentang kegagalan tender kita di proyek pelabuhan minggu lalu, yang anehnya langsung didengar oleh kompetitor kita, membuat mereka bisa menawar 1% lebih rendah dari kita. Saya menekan tombol lain. Rekaman suara terdengar. Suara Tante Miranda sedang berbicara di telepon. Tentu saja, datanya akurat. Tawar saja 98 miliar. Percaya padaku? Tante, Bram berteriak, wajahnya pucat. Apa yang Tante lakukan? Dia menjual informasi perusahaan, kata saya dingin, untuk melunasi hutang-hutang judinya di Makau. Kamu, Tante Miranda gemetar hebat antara marah dan takut. Kamu menjebak kami. Kamu meretas kami. Kalian menyebutnya meretas. Saya mengangkat bahu. Aku menyebutnya audit. Sesuatu yang seharusnya dilakukan Bram sejak lama, jika dia tidak terlalu sibuk mengagumi setelan jasnya di cermin. Bram mengepalkan tangannya. Kamu tidak punya bukti? Aku punya semuanya, potong saya. Setiap transfer bank, setiap rekaman panggilan, setiap email yang dihapus. Aku adalah Night Owl. Ingat, aku sudah mengawasi kalian selama 8 tahun. Saya menatap ketiga wajah yang pucat itu. Kakek tahu, kata saya pelan, dan pengakuan itu menyakiti saya lebih dari yang saya kira. Dia tahu kalian semua tikus, tapi dia terlalu tua dan mungkin terlalu sentimental untuk memotong kalian. Saya menarik napas dalam. Tapi aku bukan kakek. Anya, Paman Rudi memohon, kita keluarga. Darah lebih kental. Darah juga mudah tumpah, balas saya. Ini kesepakatannya. Pak Sastrawijaya sedang dalam perjalanan ke sini dengan surat pengunduran diri kalian. Kalian akan menyerahkan seluruh saham kalian kepadaku untuk membayar kembali semua yang telah kalian curi. Kalian akan pergi dari gedung ini malam ini. Dan kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di Nusantara Jaya lagi. Dan jika kami menolak, Tante Miranda mendesis. Maka, saya menunjukkan ponsel saya, nomor Jaksa Agung ada di speed dial nomor 2, pilihan kalian. 15 menit kemudian, Paman Rudi dan Tante Miranda keluar dari lift di lobi, wajah mereka hancur. Mereka sudah bukan siapa-siapa. Sekarang, tinggal saya dan Bramantyo. Dia tidak takut, dia marah. Kamu pikir kamu sudah menang? Katanya pelan. Aku baru saja memulai. Mereka berdua bodoh dan rakus, tapi aku berbeda. Dia berjalan mendekati saya, matanya menyala-nyala. Kamu bisa saja jadi hacker terhebat di dunia Anya. Tapi kamu tidak mengerti politik. Kamu tidak mengerti orang. Kakek memberimu 80%, tapi 20% sisanya masih dipegang oleh dewan direksi. Orang-orang tua yang loyal pada ayahku. Orang-orang yang membencimu. Mereka akan belajar, kata saya. Tidak, mereka tidak akan. Senyum sinis terbit di wajahnya. Kamu membersihkan 2 tikus, tapi kamu lupa. Ayahku, pamanmu, mereka membangun perusahaan ini bersama kakek. Kamu pikir mereka akan diam saja melihat anak berandalan sepertimu mengambil alih? Dia benar. Saya telah memenangkan pertempuran malam ini. Tapi perang baru saja dimulai. Kamu punya 12 hari lagi, Anya, katanya, merapikan dasinya. 12 hari sebelum rapat dewan direksi berikutnya. Mari kita lihat, apakah kelelawar malam bisa terbang di siang hari. 12 hari berikutnya adalah neraka. Bramantyo benar. Saya bisa memecat eksekutif, tapi saya tidak bisa memecat dewan direksi atau kroni-kroni mereka yang sudah mengakar di manajemen menengah. Mereka melakukan sabotase halus. Laporan datang terlambat. Data riset Matahari Merah yang saya minta tiba-tiba rusak. Klien-klien penting tiba-tiba sedang berlibur dan tidak bisa dihubungi. Itu adalah kematian oleh 1000 luka birokrasi. Tim saya, orang-orang yang saya bawa dari bengkel, bekerja tanpa henti. Si Jangkung, yang terlihat seperti preman pasar tapi sebenarnya adalah doktor ilmu data lulusan MIT, sedang berperang melawan sistem IT perusahaan yang sudah ketinggalan zaman. Mbak Mawar, admin saya yang bertato,
yang sebenarnya adalah akuntan forensik terbaik, sedang melacak setiap rupiah yang mengalir keluar perusahaan. Tapi kami kalah jumlah. Saya tidak tidur selama 72 jam. Saya hidup dengan kopi hitam dan rasa frustrasi. Di hari ke-13 saya duduk di kantor kakek. Saya kelelahan. Saya menatap kursi kosongnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kek, bisik saya pada ruangan kosong itu. Mereka terlalu banyak. Akarnya terlalu dalam. Saya frustrasi. Saya membuka laci mejanya, mencari sesuatu, entah apa. Di laci paling bawah, di bawah setumpuk dokumen lama, ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya bukan perhiasan atau emas. Hanya ada satu kaset tape recorder tua. Saya menemukan player tua di rak buku kakek. Saya memasukkannya dan menekan play. Suara kakek, lebih muda tapi tegas, memenuhi ruangan. Dan ingat, kata suara itu, naga tua tidak bisa berganti kulit, dia hanya akan mati perlahan. Jangan coba selamatkan kulitnya. Selamatkan jantungnya, bakar sisanya. Itu adalah rekaman pidato lama. Tapi kemudian, rekaman itu berhenti. Ada suara klik, lalu suara kakek lagi. Tapi kali ini lebih tua. Jelas direkam baru-baru ini. Halo Anya, suaranya serak. Hati saya seperti diremas. Jika kamu mendengarkan ini, berarti aku sudah pergi. Dan kamu sedang pusing. Mungkin kamu sedang dikhianati. Mungkin kamu merasa sendirian. Bagus. Saya tertawa getir. Tentu saja. Kamu adalah kelelawar malam. Nduk, lanjut suara itu. Kamu terbiasa dalam gelap. Tapi naga tidak hidup dalam gelap. Dia terbang di angkasa. Aku meninggalkanmu kapal tangker tua yang penuh lubang. Mengapa? Karena aku tahu kamu tidak suka kapal pesiar. Kamu suka tantangan. Bramantyo, dia pandai memoles. Tapi kamu, Anya, kamu pandai membangun. Jangan mainkan permainan mereka. Jangan coba tambal lubang-lubang itu. Tenggelamkan saja kapalnya. Apa maksudmu, kek? Bisik saya. Nusantara Jaya, inti kekuatannya bukan di properti, bukan di perkebunan. Itu semua aset mati. Jantungnya ada di tanah. Ribuan hektar lahan tidur di Indonesia Timur yang tidak seorang pun tahu nilainya. Lahan yang dibeli kakek buyutmu 50 tahun lalu. Lahan yang akan menjadi lokasi matahari merah. Jangan selamatkan perusahaannya, Anya. Selamatkan jantungnya. Ciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya bisa kamu bangun. Proyek matahari merahmu, itu adalah jantung yang baru. Oh, suara kakek terkekeh. Dan satu lagi, aku tahu tentang Darius, pria yang baik, tapi dia hiu. Dan satu-satunya cara mengendalikan hiu adalah dengan menjadi lebih besar darinya. Jangan percaya padanya, tapi gunakan dia. Rekaman itu berakhir. Saya terdiam. Tenggelamkan kapalnya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hari ke-14, hari pertemuan dengan Darius. Saya memintanya bertemu di lokasi netral, sebuah kafe tua di kota tua. Dia tiba dengan setelan jasnya, tampak sangat tidak pada tempatnya di antara dinding-dinding yang mengelupas. Waktumu habis, katanya tanpa basa-basi. Aku dengar dewan direksimu sedang mengasapi sarangmu. Kamu gagal membersihkannya. Aku tidak akan membersihkannya, kata saya. Dia mengerutkan kening. Aku akan membakarnya. Saya menyodorkan sebuah proposal baru melintasi meja. Berbeda dari yang pertama. Apa ini? Tanyanya. Itu adalah proposal pilot. Mata Darius membelalak. Apa? Aku akan mengajukan pilot terstruktur untuk Nusantara Jaya Group. Kamu gila. Dia benar-benar terguncang. Kamu akan menghancurkan warisan kakekmu, menghancurkan namamu sendiri, sahammu akan jadi 0. Tepat, saya tersenyum. Kapal itu sudah terlalu tua, Darius. Terlalu banyak tikus. Aku tidak bisa membunuhnya satu persatu. Jadi, aku akan menenggelamkan kapalnya, beserta semua tikus di dalamnya. Tapi, matahari merah? Saat proses pilot, aset-aset perusahaan akan dilelang untuk menutupi hutang. Aset terbaiknya, lahan tidur di timur. Itulah jantungnya. Dan siapa yang akan membelinya? Tanyanya pelan, matanya mulai mengerti. Sebuah perusahaan baru, yang bersih, yang gesit, yang tidak punya hutang, kata saya. Perusahaan siapa? Perusahaan kita. Saya melanjutkan. Aku tidak akan menjadi CEO Nusantara Jaya. Aku akan membiarkan Bram dan Dewan Direksi memenangkannya. Biarkan mereka mendapatkan kapal yang tenggelam itu. Sementara mereka sibuk berpesta di atas Titanic, kita akan membeli sekoci penyelamat terbaiknya, lahan itu, dengan harga murah dilelang. Kita akan membangun perusahaan baru dari awal.
dengan teknologiku, dengan infrastrukturmu, kita sebut saja Nusantara baru. 50-50. Seperti yang aku bilang. Darius menatap saya lama. Sangat lama. Keheningan itu begitu pekat. Akhirnya dia tertawa. Bukan tawa sinis, tawa yang tulus. Tawa yang tidak pernah saya dengar selama 8 tahun. Orang tua gila itu, katanya, menggelengkan kepala. Dia tidak memilihmu untuk menyelamatkan kerajaannya. Dia memilihmu untuk menghancurkannya dengan spektakuler. Dia menatap saya, dan api idealisme yang dulu saya cintai, kini kembali menyala di matanya. Kamu benar-benar akan mempertaruhkan 80% warisanmu. Pada satu lemparan dadu ini, aku mempertaruhkannya padamu, kata saya, dan pada diriku. Dia mengulurkan tangannya. Baik, mari kita bakar semuanya sampai rata dengan tanah. Saya menjabat tangannya. Tapi ada satu masalah, katanya, Bramantyo. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mencoba merebut kursi CEO sebelum kamu bisa mengajukan pilot. RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, akan diadakan besok. Aku tahu, kata saya. Dan dia akan membawa amunisi berat. Hari ke-15, hari RUPSLB. Ruang rapat penuh sesak. Seluruh dewan direksi, pemegang saham minoritas, dan kroni-kroni Bramantyo ada di sana. Bram berdiri di podium, tampak seperti seorang pahlawan. Saudara-saudara sekalian, katanya dengan nada prihatin, kita berkumpul di sini di masa yang kelam. Dalam 15 hari, di bawah kepemimpinan Nona Anya Lestari, perusahaan kita telah kehilangan stabilitas. Dia menunjuk ke arahku. Dia memecat eksekutif senior tanpa alasan, menciptakan kekacauan. Dan hari ini, saya punya bukti yang akan mengakhiri semua ini. Dia memberi isyarat. Layar besar menyala. Judul berita utama dari sebuah portal berita gosip terpampang, pewaris Nusantara Jaya adalah mantan narapidana. Ruangan itu gempar. Artikel itu menceritakan kisah yang dipelintir. Tentang saya yang kabur dari rumah. Tentang aktivitas peretasan saya, digambarkan sebagai kriminal. Dan puncaknya, foto mugshot saya dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, Bram berbicara di atas keriuhan. Nona Anya ditangkap karena balap liar ilegal dan peretasan data. Apakah ini orang yang kita inginkan memimpin perusahaan terhormat ini? Semua orang menatap saya dengan jijik. Saya menuntut mosi tidak percaya, teriak salah satu anggota dewan. Turunkan dia! Ruangan itu bergemuruh setuju. Bram tersenyum penuh kemenangan. Ada komentar terakhir Nona Anya, sebelum kami melengsarkanmu? Saya duduk diam. Saya melirik ke pintu belakang. Ya, kata saya, berdiri. Saya punya. Saya menatap Bram. Mugshot itu, kamu tahu perlu berapa lama untuk mendapatkannya dari arsip polisi yang terenkripsi? Senyum Bram memudar. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu butuh bantuan. Kamu butuh hacker. Saya melanjutkan, kamu membayar seseorang bernama Cyber Ghost untuk menggali kotoran tentangku. Benar? Wajah Bram pucat. Saya tidak tahu apa yang... Masalahnya, Mas Bram, saya tersenyum dingin. Di dunia bawah tanah, Cyber Ghost itu punya reputasi. Dan dia, saya menoleh ke pintu belakang yang baru saja terbuka. Jauh lebih loyal padaku daripada pada uangmu. Si Jangkung melangkah masuk. Dia memegang laptop. Maaf terlambat, bos, katanya. Harus mampir ke bank dulu. Bram membeku. Jangkung, kamu bekerja untuknya? Dia bukan hanya bekerja untukku. Mas, kata saya, dia adalah kepala keamanan siber di perusahaan teknologiku. Dan Cyber Ghost yang kamu sewa adalah nama samarannya saat dia sedang memancing. Si Jangkung menancapkan laptopnya. Layar berganti. Sekarang menampilkan rekening bank Bramantyo. Ini adalah transfer 500 juta rupiah dari rekening pribadimu ke Cyber Ghost. Saya menjelaskan. Dan ini, layar berganti lagi. Email. Ini adalah emailmu ke Tante Miranda dan Paman Rudi sebelum mereka dipecat merencanakan sabotase proyek Garuda agar kamu bisa menyalahkan kakek atas kerugian itu. Bom. Kamu... Bram terhuyung mundur. Kamu menjebakku. Kamu menyebutnya jebakan, kata saya. Aku menyebutnya rencana B. Ruangan itu hening total. Orang-orang yang tadi meneriaki saya kini menatap Bram dengan ngeri. Tapi, saya menghela napas. Semua ini tidak penting lagi. Saya berjalan ke podium, menyingkirkan Bram yang masih membeku. Semua yang dikatakan Bram benar. Saya adalah mantan napi. Saya adalah hacker. Saya adalah berandalan.
Dan perusahaan ini sudah busuk sampai ke akarnya. Saya menatap mereka semua. Itu sebabnya, sebagai pemegang 80% saham, saya, Anya Lestari, dengan ini secara resmi mengajukan proposal untuk membangkrutkan Nusantara Jaya Group. Jika sebelumnya adalah bom, ini adalah kiamat nuklir. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Bram menatapku, matanya kosong. Dia kalah. Dia benar-benar kalah. Di tengah kekacauan itu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Darius Hartono masuk. Dia berjalan santai melewati kerumunan yang panik dan berdiri di samping saya di podium. Dia mengambil mikrofon. "Selamat siang," katanya. Suaranya yang tenang membelah keriuhan. "Nama saya Darius Hartono, dan saya di sini untuk memimpin proses lelang." Mata Bramantyo memutih. Dia pingsan. 3 bulan setelah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang legendaris itu, suasana di ruang lelang Balai Lelang Negara terasa panas dan pengap. Pembubaran Nusantara Jaya Group adalah berita korporat terbesar dekade ini. Sebuah kerajaan yang dibangun selama 70 tahun, runtuh dalam 15 hari oleh tangan pewarisnya sendiri. Media menjuluki saya sang penghancur warisan. Mereka tidak tahu bahwa saya adalah satu-satunya yang menyelamatkannya. Hari ini, jantungnya, ribuan hektar lahan di Indonesia Timur yang kakek kumpulkan, akan dilelang. Saya duduk di barisan ketiga, mengenakan kemeja putih sederhana. Di sebelah saya, Darius Hartono, tampak tenang seperti biasa. Di seberang ruangan, saya bisa melihat sisa-sisa tikus yang tenggelam. Bramantyo tidak ada di sana, dia sedang menghadapi tuntutan hukum berlapis atas penipuan sekuritas. Tapi ayahnya, Paman Haryo, ada di sana, bersama kroni-kroni kakek yang lama. Wajah mereka penuh kebencian. Mereka telah mengumpulkan sisa-sisa kekayaan mereka untuk satu pertarungan terakhir. Mereka tidak akan membiarkan anak berandalan ini merebut aset terakhir. Lot 7, aset lahan PT Nusantara Jaya di Sumba Timur. Juru lelang mengumumkan. Papan pertama diangkat oleh Paman Haryo. 1 triliun, 1,5, Darius mengangkat papannya, suaranya datar. 2 triliun, Paman Haryo balas berteriak, matanya merah. 3, 3,5, napas Paman Haryo tersengal. Itu jelas batas akhir dari dana yang bisa mereka kumpulkan. Dia menatap saya dengan putus asa. "Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, Anya. Kamu telah menghancurkan nama ayahmu. Kamu menghancurkan kami." Saya hanya menatapnya, tanpa ekspresi. 3,5 triliun, sekali, 2 kali. Saya melirik Darius. Dia mengangguk kecil. 5 triliun, suara Darius tenang membelah ruangan. Palu itu terdiam di udara. Wajah Paman Haryo hancur. Bukan hanya kalah, dia musnah. Dia tahu angka itu. Itu adalah angka yang mustahil. Itu adalah angka yang menunjukkan level permainan yang berbeda. 5 triliun, terjual, palu diketuk. Ruangan itu hening. Darius berdiri, merapikan jasnya. Saya berdiri bersamanya. Saat kami berjalan keluar, melewati Paman Haryo yang terduduk lemas, saya berhenti sejenak. "Ini bukan kehancuran, Paman," bisik saya pelan. Cukup untuk dia dengar. "Ini adalah pemurnian." Sore itu, kami tidak kembali ke Jakarta. Kami terbang ke Sumba. Kami berdiri di atas bukit, memandangi hamparan lahan coklat yang baru saja kami beli. Angin kering meniup rambut saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak mengenakan hoodie. Saya mengenakan kemeja linen yang berkibar. "Jadi, ini dia," kata Darius, berdiri di samping saya. "Tanah termahal yang pernah kita beli, dan isinya hanya rumput." "Bukan rumput," kata saya. "Isinya masa depan." Kami terdiam lama. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye, ungu, dan merah muda yang mustahil. "Kamu tahu," katanya pelan, 8 tahun lalu kamu lari dariku." Saya menoleh padanya. "Kamu berubah, Darius. Kamu mulai memakai jas. Kamu mulai bicara tentang valuasi, bukan misi. Dan kamu takut," lanjutnya. "Kamu takut aku akan menjadi seperti mereka. Seperti keluargamu." "Aku takut aku akan menjadi seperti mereka," aku saya pelan. "Lebih mudah menjadi kelelawar malam di kegelapan daripada menjadi Anya Lestari di bawah sorotan lampu. Lebih mudah meretas daripada membangun." Dia terkekeh. "Dan lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu membakar sebuah kerajaan sampai rata dengan tanah. Kamu mempertaruhkan warisan triliunan pada satu lemparan dadu. Pada ide gila tentang smart grid." Dia berbalik menghadap saya. Mata hiu itu tidak lagi dingin.
Mata itu hangat oleh cahaya matahari terbenam. Melihatmu bekerja 45 hari terakhir ini, katanya, melihatmu menjatuhkan Bram, menenggelamkan kapal itu adalah hal paling jujur dan paling berani yang pernah aku lihat. Dia mengambil langkah mendekat. Kamu tidak salah, Nye. Aku sedang dalam perjalanan menjadi jas kosong yang kamu takuti. Aku mengejar angka, bukan lagi misi. Aku lupa rasanya membangun. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi saya. Ibu jarinya menelusuri bekas luka kecil di dekat alis saya. Kenang-kenangan dari kecelakaan motor saat remaja. Kamu tidak hanya menyelamatkan warisan kakekmu, bisiknya. Kamu menyelamatkanku. Dan kamu menyelamatkanku, balas saya, merasakan air mata yang sudah lama kering kini menggenang. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, Darius. Aku tahu, katanya. Itulah intinya. Di atas bukit di Sumba, saat matahari tenggelam di Cakrawala, Sang Hiu dan sang kelelawar malam akhirnya berhenti berperang, baik melawan dunia maupun melawan satu sama lain. Dia menundukkan kepalanya, dan saat bibir kami bertemu, rasanya bukanlah seperti gairah yang meledak-ledak. Rasanya seperti pulang. Itu adalah ciuman yang terasa seperti kesepakatan yang ditandatangani, sebuah janji kemitraan yang mutlak. Epilog, 2 tahun kemudian. Hari itu cerah, terlalu cerah. Ribuan panel surya berkilauan seperti permata di bawah matahari Sumba yang tak kenal ampun. Di kejauhan, turbin-turbin angin raksasa berputar serempak dan tanpa suara, seperti para penjaga yang anggun. Ini adalah hari peresmian Nusantara Baru Matahari Merah Smart Grid Phase 1. Fasilitas itu tidak seperti pembangkit listrik, itu lebih mirip kampus teknologi. Dindingnya terbuat dari kaca dan baja daur ulang, dikelilingi oleh ruang-ruang hijau. Ini adalah fasilitas Smart Grid pertama di Asia Tenggara, dan hari ini fasilitas ini akan online, memberikan listrik bersih dan stabil kepada ribuan penduduk pulau yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Saya berdiri di belakang panggung, gugup. Saya tidak lagi mengenakan hoodie. Hari ini, saya mengenakan atasan tenun Sumba yang dibuat khusus, dipadukan dengan celana kerja yang tajam. Perpaduan antara warisan dan masa depan. Gugup! Darius datang dari samping, membawakan saya segelas air. Dia tidak lagi mengenakan setelan jas kaku. Dia mengenakan kemeja katun sederhana. Menjadi mitra saya telah melunakkan sisi hiunya. Aku lebih terbiasa meretas dari balik keyboard daripada bicara di depan ratusan orang. Aku saya sambil tersenyum. Mereka tidak di sini untuk mendengarmu bicara, katanya, meremas bahu saya. Mereka di sini untuk berterima kasih. Dia menunjuk ke kerumunan. Ada para insinyur muda. Tim inti saya dari bengkel dulu, kini memimpin divisi-divisi penting. Ada Pak Sastrawijaja yang kini menjadi penasihat hukum utama kami. Ada anak-anak sekolah lokal yang melambai-lambaikan bendera. Dan di barisan belakang, di bagian publik, saya melihat sosok yang kukenal. Ayah saya. Dia terlihat lebih tua, lebih kurus, dan tidak lagi arogan. Dia hanya seorang pria yang datang untuk melihat apa yang telah dibangun putrinya. Dia menangkap mata saya. Saya tidak tersenyum. Saya hanya mengangguk, satu anggukan kecil yang damai. Dia membalas mengangguk, matanya berkaca-kaca, sebelum menunduk. Itu sudah cukup. Nona Anya Lestari, Direktur Utama Nusantara Baru. Suara MC memanggil. Saya menarik napas dalam. Darius mencium kening saya singkat. Bakar panggungnya, Nona Direktur. Saya melangkah ke podium. Selamat siang, saya memulai. Suara saya bergema. Banyak dari Anda mengenal saya sebagai wanita yang menghancurkan Nusantara Jaya. Mereka benar. Kerumunan itu terdiam. Saya menghancurkan sebuah nama agar saya bisa menyelamatkan sebuah visi. Kakek saya percaya bahwa Indonesia dibangun bukan di atas gedung-gedung tinggi di Jakarta, tetapi di atas tanah ini, di atas potensi pulau-pulau ini. Hari ini, saya menunjuk ke fasilitas di belakang saya. Kita tidak hanya menyalakan listrik, kita menyalakan harapan. Kita membuktikan bahwa teknologi, profit, dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Nusantara Jaya adalah tentang warisan darah. Nusantara Baru adalah tentang warisan ide. Warisan yang kita bangun bersama. Saya memberi isyarat kepada teknisi. Dengan ini, Matahari Merah. Fase 1, resmi beroperasi. Saya menekan tombol di podium. Hening sejenak. Lalu, terdengar dengungan kolektif. Lampu-lampu di panggung, di desa-desa sekitar, dan di sepanjang jalan, menyala serentak dalam cahaya putih yang cemerlang. Sorak-sorai membahana, begitu keras hingga saya rasa bisa terdengar sampai ke Jakarta.
Darius berjalan ke panggung dan berdiri di samping saya. Dia tidak meraih mikrofon, dia hanya meraih tangan saya. Saat kami berdiri di sana, bermandikan cahaya yang kami ciptakan, saya melihat ke langit. Saya tahu kakek sedang menonton. Kerajaan lama telah mati. Hiduplah kerajaan yang baru. Dan kali ini, dibangun di atas fondasi yang kokoh. Bukan lagi di atas rahasia gelap, tapi di atas cahaya matahari yang terang benderang. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!